Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata-kata seperti panas dan dingin. Saat kita menyentuh air es, kita merasa dingin, dan saat kita mendekati api, kita merasa panas. Tapi tahukah kamu bahwa semua perasaan itu dijelaskan secara ilmiah dengan konsep suhu dan kalor? Dua konsep ini sangat penting dalam ilmu fisika, terutama saat kita belajar tentang energi dan panas, dan bagaimana energi itu berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran dari panas atau dinginnya suatu benda. Secara ilmiah, suhu mengukur energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. Artinya, suhu menunjukkan seberapa cepat partikel-partikel dalam suatu benda bergerak. Jika suhu tinggi, partikel bergerak cepat. Jika suhu rendah, partikel bergerak lambat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, es memiliki suhu rendah karena molekul-molekul airnya bergerak sangat lambat. Air mendidih meleleh memiliki suhu tinggi karena molekul-molekul airnya bergerak cepat. Alat ukur suhu. Suhu diukur menggunakan termometer. Ada beberapa jenis termometer seperti yang pertama termometer air raksa, yang kedua termometer alkohol. Berikutnya adalah kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor adalah energi, bukan suhu. Jadi, meskipun dua benda memiliki suhu yang sama, jumlah kalor yang dikandung bisa berbeda tergantung pada massa dan jenis bahannya. Satuan kalor adalah joule. Dalam sistem internasional kalori atau kal, 1 kal sama dengan 4,18 joule. Perbedaan kalor dan suhu. Pada kalor, energi panas yang berpindah. Pada suhu ukuran panas, pada kalor bisa berpindah, dan pada suhu tidak berpindah. Satuan kalor adalah joule atau kalori satuan, sedangkan suhu adalah Celsius, Fahrenheit, atau K. Nah, kalor dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi. Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Biasanya terjadi pada benda-benda logam. Contohnya, sendok logam yang salah satu ujungnya dipanaskan, ujung lainnya ikut panas setelah beberapa saat. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang disertai dengan perpindahan partikel. Contohnya, air yang dipanaskan di panci, air panas naik ke atas, sedangkan air dingin turun ke bawah. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor tanpa medium atau perantara, biasanya melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi atau panas dari api unggun yang bisa kita rasakan tanpa menyentuhnya. Berikut ini adalah sifat-sifat kalor. Yang pertama, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Yang kedua, kalor bisa menyebabkan perubahan suhu. Yang berikut, kalor bisa menyebabkan perubahan wujud, misalkan es mencair dan air mendidih. Kalor yang diterima atau dilepaskan tergantung pada massa benda, jenis zat cair atau kalor jenis, kemudian perubahan suhu atau delta T. Berikut ini kita akan membuat eksperimen sederhana sendok logam yang dipanaskan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, alat dan bahan. Itu adalah sendok logam, lilin kecil atau plastisin, lilin besar atau api spiritus, dan yang keempat, tumpuan atau batu bata. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, rekatkan lilin kecil di sepanjang gagang sendok logam, kemudian letakkan sendok di atas tumpuan, dan panaskan salah satu ujung sendok, kemudian amati urutan lilin meleleh. Analisisnya adalah lilin meleleh mulai dari yang paling dekat ke api, kemudian menunjukkan kalor perpindahan dari ujung panas ke ujung dingin. Ini adalah contoh nyata dari konduksi panas. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, suhu adalah ukuran panas yang menunjukkan energi gerak partikel. Yang kedua, kalor adalah energi panas yang berpindah karena perbedaan suhu. Yang ketiga, kalor berpindah dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang keempat, benda logam menghantarkan kalor lebih cepat karena merupakan konduktor panas yang baik. Dan yang terakhir atau yang kelima,
Dalam eksperimen sederhana seperti memanaskan sendok logam, kita membuktikan prinsip konduksi secara langsung. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setrika pakaian menggunakan prinsip konduksi. Yang kedua, air mendidih di panci adalah contoh konveksi. Yang ketiga, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari adalah contoh radiasi. Dan yang keempat, mengetahui suhu tubuh saat sakit menggunakan termometer. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.